Indonesia lepas dari kutukan Korea dan memastikan satu kaki di Olimpiade Paris, Prancis 2024 tahun ini. Setelah Rizky Ridho dan kawan-kawan memulangkan Korea Selatan lebih awal dalam pertarungan ketat, sepanjang 120 menit ditambah drama adu penalti yang mencekam dengan skor tipis 13-12. Di mana 2 gol bagi masing-masing tim tercipta dalam 120 menit. Kemudian Indonesia unggul dalam adu penalti dengan skor 11-10 sehingga total skor menjadi 13-12 untuk Indonesia. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sejarah ternyata kali ini membela Indonesia. Tahun 1976 di Stadion Kebanggaan kita, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Indonesia mengalami masa yang sangat menyedihkan ketika Risdianto, Iswadi Idris, Oyang Lisa, Anjas Asmara, dan kawan-kawan dipermalukan Korea Utara lewat drama adu penalti dalam kualifikasi Olimpiade Zona Asia untuk menembus Olimpiade Montreal, Kanada. Namun dalam drama adu penalti tersebut Indonesia dikalahkan oleh Korea Utara. Tetapi semalam di Doha, Qatar dalam event AFC Under 23 juga untuk merebut tiket mewakili zona Asia ke Olimpiade Paris, kita justru lepas dari kutukan tahun 1976 dan memulangkan Korea Selatan yang sebelumnya sangat diunggulkan untuk mengalahkan Indonesia. Kemenangan yang meyakinkan ini atau kemenangan yang dipersembahkan oleh adik-adik kita mempertegas, sekali lagi mempertegas bahwa Indonesia khususnya Under 23 dalam event kali ini menjadi salah satu kekuatan yang memang harus diperhitungkan. Setelah sebelumnya Rizky Ridho dan kawan-kawan juga memulangkan Australia dan menghancurkan Yordania di babak grup atau babak penyisihan grup A. Bagi semua netizen, sekali lagi kita patut acungi jempol dan bersyukur dan tetap memberi dorongan dan dukungan moral kepada pemain kita. Dan semalam kita lihat hampir semua pemain mengeluarkan kemampuan terbaik dan itu yang mereka lakukan selama ini, khususnya ketika melawan Australia dan Yordania juga. Dan pahlawan kemenangan Indonesia terlepas dari hampir semua pemain mempunyai andil yang sama, tetapi yang paling mencolok dan yang paling mengesankan adalah kiper Hernando Ari Sutaryadi, pemain usia 22 tahun yang berasal atau memperkuat klub Persebaya Surabaya ini 2 kali menggagalkan tendangan pemain Korea di drama adu penalti sehingga kita memastikan kemenangan. Walaupun satu tendangan kita gagal dieksekusi oleh Farkan Fikri dan juga ada momen yang memang merupakan faktor luck yang menaungi kita ketika tendangan Justin Hubner keluar, tetapi karena ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Korea di mana dia bergerak sebelum Justin Hubner melepaskan tendangan sehingga wasit memutuskan untuk mengulangi tendangan, dan pada kesempatan kedua Hubner melakukannya dengan baik sehingga mempertahankan nasib Indonesia, dan kemudian pemain-pemain Indonesia secara otomatis atau secara tidak langsung bangkit semangat juangnya dalam drama adu penalti tersebut, dan kita akhirnya unggul lewat tendangan yang terakhir dieksekusi oleh pemain belakang justru, yaitu Pratama Arhan ketika dia melakukan tendangan kedua. Setelah tendangan untuk 5 kesempatan pertama dia juga melakukan dengan baik, dan di kesempatan sudden death dia memastikan kemenangan Indonesia setelah pemain Korea gagal di tendangan ke-10. Secara keseluruhan
Indonesia memang masih dalam posisi yang baik, cara bermain bolanya, semua pemain. Dan kali ini STY kita lihat, memperkuat lini belakang dengan formasi kadang 3 ketika menyerang, bahkan 4 atau 5 ketika bertahan. Dan selain pahlawan kemenangan Indonesia adalah kiper Hernando, ada beberapa pemain yang perlu diberikan catatan khusus, yaitu salah satunya Justin Hubner. Pemain ini memiliki ketenangan, pengalaman yang sungguh luar biasa. Dengan cara dia bermain bola, secara otomatis juga memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekan lainnya untuk tetap tenang, berada dalam keseimbangan permainan, baik secara individu maupun secara tim. Hubner kadang-kadang dia ikut menyerang, juga kadang-kadang dia melepaskan umpan-umpan jauh ke depan. Dan salah satu umpannya terciptalah gol kedua yang dilakukan oleh Rafael Struijk. Itu memperlihatkan bahwa memang ada 4 pemain keturunan di sana secara tidak langsung telah memberikan kekuatan tambahan, kepercayaan diri bagi tim kita. Catatan khusus lagi kepada Rafael Struijk, ya, pemain ini akhirnya memecahkan dalam tanda petik telur busuknya yang selama ini belum berhasil mencetak gol. Dan semalam 2 gol Rafael Struijk mengawali kemenangan Indonesia ketika di menit 15 dan menit 48, 3 menit injury time di babak pertama, dia mencetak gol kedua. Sedikit ulasan tentang gol-gol Rafael Struijk ini. Kalau gol pertama berada di tengah-tengah sekitar 2-3 pemain Korea, di sekitar 18 meter pertahanan Korea. Dia dengan tenang bisa melepaskan tendangan yang begitu akurat ke pojok kiri gawang Korea. Dan ini yang memang selama ini ditunggu oleh kita semua. Sebagai seorang penyerang tengah, Rafael membuktikan itu semalam bahwa sebelum ini memang kelebihan itu tidak kelihatan, tidak keluar. Tetapi semalam dia memperlihatkan dengan sempurna. Dengan satu tendangan yang lemah, tidak terlalu kuat, tetapi sangat akurat, sangat presisi, akhirnya menjebol gawang Korea Selatan. Dengan gol itu, Korea mencoba bangkit untuk mengejar ketertinggalan, dan memang mereka peroleh, tepatnya di menit 45, ketika sebuah serangan sporadis dilancarkan ke pertahanan Indonesia. Dari sayap kanan diangkat bola, dan bola sundulan rekannya pemain Korea Selatan di pertahanan Indonesia membentur kepala pemain belakang Komang Teguh, dan bola akhirnya mengecoh kiper Hernando. Memang secara tidak langsung gol ini juga bisa disebut gol bunuh diri, karena arah bola itu dia ke samping, bukan mengarah ke mulut gawang, namun karena membentur kepala Komang Teguh dan bola berubah arah mengecoh atau mengagetkan kiper Hernando sehingga skor menjadi 1-1. Tetapi di injury time, tepatnya 3 menit setelah injury time babak pertama, kembali Rafael Struijk memperlihatkan ketajamannya kali ini dengan mencetak gol kedua. Dan gol ini juga memperlihatkan naluri seorang penyerang tengah yang dimiliki oleh Struijk, dan sebelum ini memang tidak keluar. Dia berhasil menerima umpan panjang dari belakang. Kalau tidak keliru, Justin Hubner yang melepaskan long passing langsung ke pertahanan Korea Selatan. Dan Struijk mencoba berkelit di antara 2 pemain bertahan Korea Selatan dan berhasil. Dan pada momen yang sangat tepat, ya, waktu yang sepersekian detik yang dia miliki untuk melepaskan melepaskan tendangan ke gawang Korea Selatan, dia lakukan dengan sempurna, sehingga mengecoh kiper Korea Selatan, dan terciptalah gol kedua bagi Indonesia dengan skor 2-1. Sebetulnya di babak pertama ini ada pemain lain juga yang memperoleh peluang matang, yaitu Marcelino Ferdinand, ketika dia melakukan 1-2 sentuhan dengan Struijk di kotak penalti Korea. Tetapi umpan Struijk yang begitu matang dan sudah terbuka gawang Korea Selatan, namun Marcelino tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Tendangannya masih melambung di atas mister gawang Korea. Dan juga catatan-catatan lain yang diperoleh, terutama peluang Indonesia, baik oleh Marcelino, juga pertama Arhan,
Juga di sana ada kita lihat Rafael Strike. Peluang-peluang itu mereka peroleh ketika di babak pertama perpanjangan waktu, ya 2 kali 15 menit. Ada 4 peluang bersih, 1 oleh Marcelino, 2 oleh Rafael Strike, dan 1 oleh Pratama Arhan, dan 1 lagi oleh Ramadhan Sananta, dan yang terakhir Justin Hubner. Tapi tidak satupun menghasilkan gol, sungguh sayang. Tetapi oke lah, karena di drama harus penalti kita menang. Tetapi kalau andainya kita kalah, memang kita kehilangan kesempatan emas di babak pertama perpanjangan waktu tersebut. Dan bagi semua teman-teman, ada satu catatan khusus lagi yang perlu saya ingatkan. Jepang yang bermain dengan 10 orang di menit 70 karena pemain depan, yaitu Lee Yong-jun terkena kartu merah. Nah, adegan atau kejadian kartu merah Lee Yong-jun ini hampir sama persis ketika Ramadhan Sananta juga diganjar kartu merah dalam partai Indonesia melawan Qatar. Lee Yong-jun kita lihat ketika kamera itu mengulangi adegan tersebut, memang dia menghantam mulai dari tulang kering sampai menurun pada engkel kakinya Justin Hubner. Dan mungkin, atau memang lebih tepat, wasit VAR memberikan instruksi kepada wasit lapangan, wasit asal Australia, Shaun Evans, untuk coba melihat kamera. Karena di sana ada possible red card, sehingga Shaun Evans akhirnya melihat tayangan VAR. Dan memang ketika diulang beberapa kali adegan tersebut sama seperti ketika Ramadhan Sananta mengambil pemain Qatar di pertandingan awal kita. Akhirnya Evans mengeluarkan kartu merah langsung. Dan ini sekali lagi, ini pelajaran bagi kita semua, baik pemain bola atau juga netizen, penggemar sepak bola, supaya belajar dari fair play yang dilakukan dalam pertandingan-pertandingan yang sekarang kita saksikan di AFC Under-23 ini. Karena memang terkadang kita emosi melihat pemain kita dirugikan karena keputusan wasit yang kontroversial, khususnya menyangkut VAR. Dengan 2 kejadian Indonesia melawan Qatar, di mana pemain kita Ramadhan Sananta kena kartu merah langsung, dan kemudian Indonesia melawan Korea, gantian pemain Korea yang terkena kartu merah langsung karena pelanggaran yang keras dan ditangkap atau tertangkap oleh kamera VAR. Ini semua pelajaran bagi kita semua, sehingga kedepannya kita harus lebih dewasa, mencermati, menguasai peraturan, sehingga kita nonton bola dengan ya asik-asik sajalah. Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran biarlah wasit yang menentukan dan wasit VAR yang menentukan, karena VAR tidak mungkin berbohong. Dan bagi semua teman-teman sahabat Rise Soccer TV, sekali lagi bravo Indonesia. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.